firman Tuhan pada malam hari ini dalam renungan diberi judul Pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Pada bacaan ini kita melihat dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi kita melihat kesetiaan Tuhan mempertahankan umatnya sebagai bangsa pilihannya dan memelihara mereka. Tetapi di sisi lain, jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan ketika mereka keluar dari Mesir. Itu bisa kita lihat dari Keluaran 12 ayat 37 dan Bilangan 1 ayat 46 sampai 45 sampai 46. Jumlah orang Israel menjadi begitu kecil dan tidak berarti. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa dari kelompok kecil dan tidak berarti inilah Tuhan akan membangkitkan sang anak Daud yang telah Dia janjikan ratusan tahun sebelumnya. Tuhan sanggup bekerja menyatakan yang paling mulia, memakai bahan-bahan yang paling hina. Bukankah manusia yang disebut sebagai gambar Allah, ciptaan yang paling mulia, justru dibentuk dari tanah? Bukankah kemuliaan Tuhan akan menjadi makin nyata jika Dia mengerjakan apa yang paling agung dengan memakai hal-hal yang paling kecil? Dari yang kecil itu, Tuhan membangun kembali umatnya. Sama seperti dahulu, Tuhan memakai 3 keluarga yang kecil, yaitu keluarga Abraham, keluarga Ishak, dan keluarga Yakub. Yakub yang memiliki 12 anak laki-laki. Sekarang Tuhan membangkitkan kembali Israel yang dari jumlah yang kecil kembali berdiri sebagai bangsa yang besar. Demikian juga Tuhan memulai gerejanya juga dengan mengutus kurang lebih 500 orang saksinya. Jika dibandingkan dengan kerajaan Romawi yang besar, apalah arti dari 500 orang ini? Tetapi pada akhirnya kekristenan benar-benar menyebar dan meluas. Setelah kurang lebih 400 tahun kemudian, kekristenan telah menjadi pengaruh yang sangat besar dan menjadi kaum mayoritas di seluruh kerajaan Romawi. Dari yang kecil dan tidak berarti, Tuhan sanggup menjaga hingga mencapai pertumbuhannya yang sempurna. Demikian juga setiap pelayanan atau pekerjaan yang dimulai dengan dan bagi Tuhan bergantung kepada Tuhan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Barangkali dimulai dari yang kecil dan bahkan bisa dibilang tidak berarti. Tetapi di dalam pemeliharaan Tuhan, dari yang kecil dan tidak berarti tadi, dijaganya hingga memberikan pengaruh besar demi kemuliaan namanya. Bagian kita adalah untuk setia. Entah waktunya sudah tiba atau belum, kesetiaan ini harus disertai dengan kerelaan. Kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menyaksikan buah dari apa yang kita kerjakan bagi Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dialah kemudian sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita. Itulah Bapak Ibu, renungan pada hari ini yang bisa kita pelajari bersama-sama, bahwa di sini dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari yang kecil, jika kita di dalam kehidupan kita merasa tidak bisa apa-apa, kita tidak mempunyai apa-apa, tetapi kalau kita melakukannya dengan ikhlas, seperti renungan-renungan kita sebelumnya, intinya kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas dan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, kita belajar bersama-sama pujian, bukan berarti kita nanti ingin yang kita lihat ingin menjadi juara saja, tetapi dari pujian yang kita persembahkan ini tadi bisa menggerakkan hati semua orang, membawa kedamaian bagi semua orang. Kita meskipun andil hanya sedikit, misalkan seperti saya nggak bisa nyanyi dengan bagus, kalau kita mau bersama-sama dengan kompak dari
menghasilkan sesuatu yang baik kalau itu dasarnya ikhlas